نستعين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله وتب علينا يا كريم وتب علينا يا رب وتب علينا يا تواب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم يا من فتح له الخير وأعانهم عليه اللهم الخير وأعنا عليه. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam hari yang penuh rahmat ini. Kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Musalla Al-Ikhlas. Bersama-sama kita mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah yang saat ini memandang kepada kita, yang saat ini gembira dengan apa yang kita lakukan, yang insya Allah kita akan terus diberikan oleh Allah rahmatnya dan ampunannya, dan kita semakin didekatkan kepadanya dengan Allah menambahkan kecintaan kita kepada amal-amal yang baik, dan Allah kurangi sedikit demi sedikit bahkan dengan jumlah yang banyak kecintaan kita kepada dunia ataupun dari hal-hal yang merupakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala atau menjauhkan kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan-kebaikan dari majelis yang kita hadiri ini kepada semua orang-orang yang kita cintai, terutama daripada keluarga dan anak cucu kita dan orang tua kita, baik mereka yang hadir masih bersama kita ataupun mereka yang telah mendahului kita. Semoga ya Rabb Engkau lapangkan kuburan mereka, Engkau terangkan kuburan mereka, dan jadikanlah pertemuan kami di tempat ini menggembirakan hati mereka dan membanggakan mereka. Amin Allahumma amin. Innaka akramul akramin, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya arhamar rahimin. La tuqiyyu wajhana. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah hafizakumullah wa faqakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sekarang telah berada di penghujung daripada bulan Jumadil Awal. Masuk kita pada malam hari ini, malam ke-27 tanggal 26. Tinggal berapa hari lagi kita akan masuk ke Jumadil Tsani. Kemudian akan masuk bulan Rajab, Sya'ban, lalu kita pun kembali ketemu dengan Ramadan. Subhanallah, alangkah cepat hari ini berlalu. Tapi ma'asyiral ikhwan, perlu kita renungkan atas hari-hari yang telah lewat itu. Berapa banyak daripada amal baik yang telah kita lakukan itulah yang telah menjadi hak milik kita, dan berapa banyak kebaikan yang telah lepas itulah yang telah lewat untuk kita. Dan na'udzubillah, berapa banyak dosa yang kita lakukan, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberikan oleh Allah insyaallah umur yang panjang untuk hari esok. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar insyaallah kita jadikan hari esok atau bulan depan akan lebih baik daripada bulan ini. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini dalam ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah, dan dalam kita menjauhi daripada apa-apa yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah hafizakumullah wa faqakumullah. Kita terus dalam nikmat dari Allah, nikmat yang besar, wallah nikmat yang besar yang akan kita rasakan oleh kita. Terus dimantapkan hati kita oleh Allah untuk mencintai perbuatan yang baik. Ini merupakan taufik yang besar diberikan oleh Allah, dan tidak semua umat Islam mendapatkannya. Tetapi Allah telah memilih kita yang mana dulu kita bukan orang baik, sekarang dijadikan Allah orang yang baik. Dulu kita suka lupa dengan Allah, jauh dari majlis seperti ini, majlis seperti ini asing buat diri kita. Tapi sekarang alhamdulillah kita merasakan nikmat, bahkan kita mencari dan terus mencari majlis-majlis taklim atau majlis-majlis zikir yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini merupakan nikmat besar dari Allah yang perlu kita terus syukuri. Maka dari itu mari kita niatkan setiap menghadiri majlis seperti ini, kita niatkan, ya Allah, kami menghadiri majlis-majlis seperti ini
dengan niat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, maka terimalah niat kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, hafizakumullah wa barakallahu. Masih kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah, yaitu Fathul Ilah, pintu yang dibukakan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan kita mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Masih kita membahas dalam bab masalah salat. Kemarin telah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW tentang fadail atau kemuliaan daripada salat. Kenapa kita harus menambahkan pengetahuan kita sebelum kita mengenal tentang rukun dan syarat-syarat salat agar kita lebih menekuni salat tersebut. Yang kemarin mungkin kita banyak kelalaian atau kekurangan di sana di sini dalam salat kita. InsyaAllah setelah mendengarkan begitu besar fadilah-fadilahnya, kita akan bersemangat lebih lagi dan terus memperbaiki salat kita. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimakumullah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa'lam ya akhi innal bala yartafi'u an kulli makanin ahluhu yusallun kama annal bala yanzilu ala kulli makanin yatruku ahluhu as-salata abadan. ولا تستبعد يا أخي وقوع الزلازل والصواعق والقصف على حارة يترك أهلها الصلاة أبدا. Beliau mengingatkan kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya bala itu terangkat, bala yang tadinya akan diturunkan oleh Allah itu bisa tertolak, terangkat di suatu tempat ahluhu yusallun, kalau orang kampung tersebut melakukan sholat rajin, maka bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitupun annal bala atau musibah itu yanzilu ala kulli makan, kepada setiap tempat-tempat yang mana yatruku ahlu sholat abadan, yang mana kampung atau negeri tersebut, orang kampung tersebut tidak ada yang melakukan sholat, maka bala akan ditimpakan oleh Allah. Na'udzubillah subhanallah. Walaupun memang bala itu bermacam-macam bentuk, terkadang Allah timpakan bala di tempat orang baik-baik itu sebagai cobaan. Kadang-kala bala itu ditimpakan oleh Allah ke tempat orang maksiat ketika mereka pulang atau kembali bertaubat sebagai pencucian diri mereka untuk pengampunan dosa. Tapi bala tidak sedikit jatuh atau turun sebagai azab. Na'udzubillah subhanallah. Fala tastab'id ya akhi, maka tidaklah jauh wahai saudaraku akan terjadinya bermacam-macam musibah seperti gempa atau tanah longsor dan lain-lain di suatu kampung yang mana yatruku ahluha salata abadan, mereka semuanya meninggalkan salat. Wala taqul inni usolli fama alayya minhum, dan tidak cukup ma'asyiral hadirin kita mengatakan kalau ada orang tinggal di suatu kampung itu orangnya tidak pada sholat, dia sholat, orang kampung tidak pada sholat, dia tidak pernah negor, atau dia negor tapi dia tidak menegur dengan keras terhadap orang yang meninggalkan sholat. Lalu dia berkata, anak kan sholat, ya, tidak ada urusan dengan mereka yang tidak sholat. Ya, seakan-akan kalau bala nak turun aku tidak kenal. Bukan macam itu kata beliau. Li'annal bala fama alimu, li'annal bala idza nazala ya'um as-salih ma'at-talih. Kenapa? Karena bala itu kalau turun secara umum, tidak mandang ada orang soleh ataupun orang toleh, tukang maksiat, orang soleh, kalau sama-sama ada di tempat itu, bala turun kena galau-galau. Kita ingat cerita Ashabus Sabat. Berapa kali di majlis kita ingatkan terus. Kisah Ashabus Sabat itu al-bala ya bala melepas seluruh uang yang ada di situ. Ada 3 kelompok Ashabus Sabat itu. Satu yang memang melakukan maksiat, satu lagi negor tapi tidak didengar, tapi berkawan masih. Satu lagi negor tidak didengarkan, tapi dia berlari, tidak berkawan, pindah tempat. Maka ketika turun bala yang bermaksiat sama yang negor tapi tetap masih berkawan, tidak pindah tempat, ini kena dua-duanya bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan model na'udzubillah bisa minta maaf sebelumnya. Ada orang saya minum-minuman di depan rumah kita biarkan negor beda. Negor baik, tidak, yang penting aku tidak minum. Tidak masalah macam itu. Kalau kita ngomong yang penting aku tidak minum, model minum-minuman masih mending. Model
Kalau budak atau orang minum melakukan heroin, ganja segala macam, dia yang ngawin ke di depan rumah kita tak main melok. Kira-kira cek polisi juga kita. Kenal juga orang kali. Ya, apa kalau dia ke dituduh mungkin barangkali kita memang yang buka ngajar, buka tempat untuk mereka. Nah itu secara hukum manusia macam itu. Apalagi hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala al-bala dikaunihi lam ya'murhum, untuk orang yang tidak memerintahkan ataupun tidak mencegah perbuatan tersebut. Walam yahjurhum, dan dia tidak berpindah dari situ untuk Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas segala sesuatu menjadi syahid ataupun menjadi saksi. Wa kama yajibu 'alaika an tuhafidhu 'ala as-shalah wa yahrumu 'alaika an tudayyi'uha, kadzalika yajibu 'alaika an tushaddid 'ala ahlika wa auladik. Sebagaimana wajib kau untuk melakukan salat, maka diharamkan juga bagi kita untuk meninggalkan salat. Begitupun wajib ini kepada kita diwajibkan, terutama kita kepala keluarga laki-laki, terutama ya ini juga ibunya terhadap anak-anaknya. Apa kata beliau? Antushaddida ala ahlika wa auladika. Engkau harus bersikap tegas, bersikap keras dalam masalah sholat ini terhadap istri dan anak-anakmu. Jangan kita berbuat remeh atau meringankan urusan. Model misalnya baik, kita punya anak sekolah siang, baliknya pada maghrib, dia balik pada maghrib cakap cokok dulu, simpang veteran situ kadang-kadang di mana lah dia nyokok. Pada maghrib baru balik ke rumah, masuk maghrib kita mau semayang lu kakek dulu, baru nyampe dia, udah talak ke baru nyampe jadi tonjol kan TV dia cerita kita, semayang lah. Kayak dulu Pak, ibu kita biasa lu gue capek sekolah, ibu jadi. Nah ini boleh disentak dua-duanya. Kalau masih masalah sholat, hatta lagi capek mana kalau sudah waktu datang apalagi maghrib waktunya sempit. Kalau isya barangkali kita agak lembutkan dengan tiga bukan kita lepaskan dia. Negor terus lepaskan kapan kalau sudah ingat dia ngangkat takbir semayang baru kita lepaskan. Bukan yang penting aku sudah negor kayak jatah semayang gue. Kita tentu jawab belum. Balik rumah juga anak tidur, tidak nanya lagi semayang budak. Tidak nanya, itu namanya kita tidak bertanggung jawab. Ya, kita harus perhatian. Bila perlu ketika kita, orang tua tidak apa-apa. Tak kata situ anak ngamuk marah. Kalau misalnya kita nyuruh anak kita, jangan semayang tau. Main mangga, capek baik, sudah semayang juga, jangan semayang begitu. Kita mentu. Betul kita balik jam 11:30 malam. Nanya bini kita, semayang budak tadi. Tak tahu juga, bangunkan kan? Semayang belum kamu? Jangan main musuh mungkin sudah semayang, tidak main mungkin-mungkinan. Kalau orang lain boleh kita ngomong mungkin sudah semayang. Kalau anak dewek bangun sudah semayang, sudah tidur. Belum semayang, bangun semayang dulu. Agak lupa, agak dulu bangun. Nanti situ aja bangun dulu. Siapa nak bangun ke kamu? Bangun sekarang semayang. Ini namanya kita pedas dalam masalah sholat harus demikian. Ingat anak kita semayang asal-asalan deh. Ayo, semayang tadi dengan pakai baju kaos sewat asal-asalan tidak mau kopiah. Jangan dibiarkan. Coba semayang dengan ada Tuhan. Nggak ada kepala sekolah, ada macam ini kau. Coba pakai kopi yang mana? Pakai baju koko. Kita modalinya, beli ginian, pakai sewet yang api. Sebelum sholat tuh komat dulu. Ajarinya, semayang gitu. Sudah semayang, modalnya nak berdecut lagi, kaget dulu. Kau tak punya hajat sama Tuhan. Berdoa dulu. Tak cinta Rasulullah. Baca tasbih dulu, baca. Nah, perhatikan masalah ini. Apalagi mumpung itu sehat, mumpung segar, budak masih muda, masih baca ditegur. Kalau kita sudah sebel, kalau sudah tua. Lesu gitu, nak negor, ada dia lagi nak ngejelnya, tak sanggup lagi sudah. Nah, mumpung lagi masih muda lagi kita tegur. Kalau dia sudah lampung lewat Bismillah, selain kita negor macam itu, kita juga yang paling penting terus doa ke dia. Bukan muncul kekerasan dari negor, papu juga nyuruh dia tapi tak pernah doa. Kita sambil berdoa. Mungkin doa itu 90% yang gobul tadi itu dia jadi nobel bukan karena suwan gitu, berkat doa gitu. Artinya dilembutkan Allah. Kita nyuruh, mungkin depan kita dinubut, karena takut pas kita lagi nak ngatik di rumah, tidak semayang dia. Nah, jadi kita balik dengan doa, mudah-mudahan anak ya Allah ciptakan dengan sholat. Baguslah akhlaknya Allah, jadi karena dia tidak terpaksa lagi melakukan ibadah. Nah, kita sambil berdoa, minta sama Allah. Banyak ikhtiar itu kita lakukan. Ada kiai, ada ulama, kawal anak kita belum doa ke kiai, belum doa ke B, belum doa ke ustaz. Nah, itu caranya dia jadi anak dia. Jadi banyak cara kita macam kita berdagang. Mana caranya lagi seluruh cara yang kita baca lagi kita lakukan. Nah juga anak itu untuk selamat kita lakukan apa yang kita baca lakukan. Jadi di sini lakukan maka tusyaddidu ala ahlika wa auladika. Harus keras
Ya, model kita punya rumah Tino terutama. Oh, lemaknya dia nonton apa dia sih? Sinetron itu. Abang maghrib, ayo semua yang mati kelas itu. Kakek lu dikit lagi ya. Kakek lu dikit lagi. Adik segitu, setan, sudah maghrib ini mati dia. Setan kalau sudah habis maghrib itu, setan itu. Adik segitu dikit lagi. Ngabisan dia segitu ya, maka bukan ngabisan. Tak ada pahala, suruh bagaimana nonton sinetron. Ya, nonton akhirnya tak gitu. Tinggal ke upload kita juga, model kita. Ya, aku anak kita siapa lah. Kadang-kadang kita tipu oleh berita orang lanang. Sinetron udah punya hobi berita. Udah sekarang, berapa macam-macam berita tak habis-habis. Ya, dunia berputar, berita begini terus. Kita pelok terus. Hanya lewat semayang kita tadi. Nah, itu perlu. Nah, kalau kita nak negur siapa nak negur kita? Kalau kita tidak, tegur diri kita dewek. Jangan kita dari sekarang kita harus konsekuen. Sama Allah jangan kita gampangkan. Yang jelas, masyaallah hadirin rahimakumullah, atau pepatah itu, guru kencing berdiri, anak buah kencing lagi. Kalau abahnya nyuguh-nyuguh dia dewek, banyak, dia masih nyokok depan TV. Nah, tak usah malai anak kalau nak nurut jauh gitu. Teka, ujung-ujungnya sampai dia bakal ngomong, apa tuh jadi be. Nah, ujungnya bakal dibanding jawab dia. Kalau kita cuma ajak nyuguh. Kalau ekornya baca ini alasan. Tiba nyuruh, semayang. Ekor itu semayang, aku ada halangan. Tak benar juga. Walaupun dia ada halangan, tak boleh nonton depan TV. Caranya mau mati dia sudah. Kalau habis maghrib itu mati, dia kasih cerita lagi mati. Kita harus konsekuen. Wah, banyak Isya ini waktu yang berkah luar biasa. Rugi kalau kita habis ke depan TV. Apa yang nonton berita? Bukan nonton sinetron, bukan nonton acara-acara gosip, apa bukan? Nonton berita, rugi gitu masih. Wallah ya ikhwan, tak dengar berita sebulan tidak tahu rugi, tetap hidup antum. Tetap hidup. Buang mereka, kita harus tahu kemajuan, kita harus tahu berita. Ada situ kalau kita takwa sama Allah, apapun yang berhentung depan kita tak celaka. Kalau kita tak takwa sama Allah, ya kebetulan kalau nak nyari khobar cukup sekali cukup sikok. Lewat dia dari TV, bukan coba ini terus. Nanti habis waktu kita untuk hal tersebut. Benar. Budak pesantren itu ada yang bertahun-tahun nonton TV. Pas balik dari nonton TV, itu pun yang mereka cari itu yang istiqomah sampai di rumah tetap tak nonton TV. Karena kita anjurkan jangan nonton TV. Tetap sehat, tetap hidup, tetap pintar dia. Waktu dia tak pernah terbuang untuk TV sama sekali. Memang dia kata cerita atau ngomong kamu tak dengar berita kayak gitu, tak tahu kemajuan. Siapa tak kemajuan dunia, yang penting kemajuan akhirat kita jalan terus. Ini yang perlu kita tanamkan. Tak supir berlebihan, perempuan tidak berlebihan. Tidak berlebihan, memang itu yang fakta yang perlu kita praktekkan untuk diri kita. Berita yang kita dengar kemarin-kemarin itu, berapa jam kita habiskan waktu? Mana sekarang? Sudah lembaga kita ini muncul berita baru lagi, besok hilang lagi, muncul lagi baru. Nah itulah terus. Nah, apa untungnya kita kemarin? Sekian jam kita buangkan begitu baik. Kalau nonton sekilas baik atau bukan dicokok ini habis cari tempat lain lagi, habis waktu kita. Kota ajaib itu memang ajaib. Kita jadi buko. Ya Rabbah, ya Allah. Wa kullu man laka alaihi wilayatun fi iqamatis shalah. Begitupun kita harus tegas terhadap siapapun yang di dalam naungan kita. Kalau di rumah pembantu kita. Kalau kita tadi itu punya sopir, kita punya mobil, sopir itu juga tanggung jawab kita. Jangan masya Allah sopir nanti kita sholat Jumat, kita masuk jadi sopir dari mana kita tanya. Ini kan ada yang macam itu. Tak ditanya juga. Coba aja lah bareng semuanya. Kalau kata gengsi kita puas sopir nak semuanya samping kita gengsi, misalnya beda umur lah. Ya sudah, kau masuk bareng aku masuk. Kau semuanya 10 aku sok depan. Aku di pos misalnya. Dan kemudian kita talak kan. Tak tahu kemana sopir, tanya pokoknya jam sekian dia standby depan pintu masjid nunggu kita. Semuanya enggak dia tak tahu. Kadang-kadang dia semuanya pakai komat bonyong. Habis waktu di rumah makan dia makan. Nah itu tanggung jawab kita. Tanya kau semuanya jam berapa? Masuk masjid jam berapa? Perhatikan itu. Dan jangan kita tidak perhatikan. Besar kalau itu tarbiyah bagus luar biasa. Dari situ sopir kita bakal hidayah. Kalau dia beneran menjaga agama dia bakal jujur. Isi bensin 50, nyosok 1.500, baliknya 1.500, baliknya, bukan kantongnya. Tapi kalau kita tak biarkan urusan dunia kita, urusan ayatnya tidak kita perhatikan, dia bakal tidak berkhianat sama kita. Jadi perhatikan, sopir kita perhatikan, membantu tukang cuci rumah juga yang memang tinggal sama kita ni yang di sana. Model dari nyuci dari sebelum tohol, habis nyuci kita juga tugas,
untuk nikah bro. Dari sebelum tuh dia nyuci. Dia pakaian dengan cara dia lah, pakaian tidak ada ngawat senjata, ada ngawat mungkin apa-apa. Nah kita paling nyuci dari sebelum tuh. Selesai jam 1:30. Terus dia langsung nikah. Hari ini lapangan asal. Tanya, jangan mungkin dia hack. Kaget dulu cerita mungkin dia hack. Tanya dulu benarnya apa tidak dia hack. Kita yang betina jelasinnya tidak ada mana. Tapi kalau darurat tanya tidak apa-apa, masalah ini hak penting. Tanya semua, maaf kamu ini semayang loh. Mungkin dia ngomong aku tidak semayang lagi ribuan. Nah tidak perlu kita masih kau ini bohong tidak usah. Cukup kita kau ini semayang loh. Kalau aku lagi datang bulan ada tamu ini. Ya sudah, tidak usah diseledek selanjutnya tidak perlu. Tidak perlu. Cuma kalau kita cek diam baik cuma mengatakan mungkin dia lagi head tak baca bisa berdosa macam itu. Kenapa? Ini tanggungan kita. Lain kalau mau di luar. Mau di luar kita mungkin nyangkol boleh nak sangkol apa? Ya, ada tukang sayur, saya subuh dari sebelum subuh hanya buat pendagangannya. Kita balik langgar masih juga depan sayuran dia. Nah mungkin kalau sekali-sekali kita nengok, mungkin ini lagi head, tak semayang. Tapi kalau tiap hari sebulan penuh, tidak kacau. Iya. Nah ini perlu kita perhatikan terutama orang yang dalam wilayah kita ini bertanggung jawab terhadap dia. Anak, cucu, siapa yang dalam lingkungan kita, rumah tangga kita yang merupakan mereka buat kita. Dalam perdagangan juga kita bos di kantor, anak buah kita, juga semuanya tidak. Bahkan Allah, anak pernah kena sikap pemimpin, dia pemimpin bank besar di Palembang sini. Itu dia semuanya duha. Anak buahnya semuanya semuanya duha. Nah ini anak sedapnya punya bos macam ini. Dia pegawai bank, bukan pegawai depak, bukan. Kalau pegawai depak mungkin wajar memang ngomong yang bagian dia. Nah ini perlu kita hidupkan. Nah kita juga yang punya toko, anak buah kita di toko. Pas dia lagi itu, kemana kita juga masuk rumah makan siang. Dari situ balik langsung pagi kita lagi. Tanya semuanya belum kamu? Sudah kalau sudah usah ditutup sudah nih anak tidak usah. Kecuali kalau kecinguan dengan mata kepala kita jelas-jelas belum sembahyang. Nah itu boleh dikasih. Sudah nih anak aku nih langsung minta maaf aku nih mau kamu. Tadi jadi uang Leo masuk sini. Kapan mau sembahyang? Nah kalau sudah ketahuan berpura bohong, nggak boleh kita cek sedikit. Ya tanggung jawab macam mana gitu itu. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tada' lahum 'udhran fi tarkiha. Jangan kau tinggalkan mereka dengan udzur untuk meninggalkan salat tadi. Udzur yang sekiranya bukan udzur yang diterima syariat. Udzur, aku boleh sembahyang. Oi, kau ni bini kita tadi. Kau dah ni enggak boleh kotor badan ni, mandi dulu. Jadi alasan mandi dulu. Bukan langsung mandi juga orang-orang. Nah, ini tak boleh tinggalkan salat. Sudah, sekarang waktu 3 lagi. Kalau kau mandi dulu, kau bakal pas sembahyang. Tak usah mandi, mending just sembahyang kau. Jangan biasakan melalaikan sholat. Kadang-kadang ada baik macam itu. Kadang-kadang subhanallah kita sedihkan dia tadi sibuk buat makan untuk buka. Dari sebelum asar sampai 5:30 belum sembahyang. Ngapa buat majuan untuk buka? Sanggup bakal dapat pahala tinggal sembahyang. Bukan dapat pahala, neraka ditunggu dia. Sembahyang tetap sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Lambat sembahyang tidak boleh. Faman lam yasma' minhu ويطيع فحدده وعاجبه واغضب عليه أشد وأعظم ممن تغضب عليه لو أتلف مالك. Nah ini dengar, ini urusan sholat. Kata beliau, kalau diomongin, dinasihati, tidak dengar, wajib kita marah. Anak itu tadi balik sekolah, semakin belum semayang, semayanglah dulu, kakek kau nonton TV. Misalnya kita tadi katakanlah, tak pula kuat urusan TV semayang, jangan. Ayo, kakek lu nak nguling-nguling tu. Kakek lu makan, semayang dulu. Makin ni speed. Yo, kakek dulu. Masih asik makan. Sudah makan ni makin ngaduk kopi pula. Ayo, semayanglah. Setengah jam lagi maghrib. Selesai waktu ni. Masih belum sempat. Semayang ber, duduk. Makanya. Kalau dia tak tahu, tepuknya tak apa-apa. Anak kita. Sekiranya tepukan itu yang mendidik lah. Bukan yang mencederai. Masih dekat keluar pada rumah, tak usah kembali sini. Kalau tidak, kau nak punya jajan besok. Tak usah nak apa kau besok. Apalah yang kita bisa mengancam dia untuk hukuman bagi dia. Kalau dia tak kalah, dengar. Kau harus marah kata beliau di sini. Yang Umar katakan, asyadda wa a'zama. Kau harus lebih marah, lebih ngamuk daripada kalau barang kau yang diancam oleh dia.
Nah kalau kita kan lain. Ya kalau barang kita diancam anak, ngamuknya luar biasa. Anak kita betulan nggak sengaja kita naruh HP pojok TV, dia nak ngambil remote, senggol HP nyampak, pecah. Oh mungkin main tangan langsung gitu. Ya langsung main tangan. Apa? HP bapak diancam oleh anak, tapi dia semayang tak pernah main tangan gitu. Kalau dia tinggal semayang, tidak boleh. Kita harus tegas, lebih tegas daripada kalau dengan jilbab barang. Nah, ini harus, ini wajib. Kenapa? Itu kan urusan dunia baik. Kadang-kadang itu kan sebaliknya, tidak macam itu. Kalau sudah urusan kita, apa yang rusak, apa yang hilang, itu ikuti luar biasa. Kalau tidak semayang, anak kita semayang, apa boleh semayang? Capeknya sudah, kali jangan lagi. Paling begitu dia ngomong. Besok jangan semayang lagi. Jadi kita macam itu paling. Tapi kalau barang kita hilang, atau kecil-kecil anak diberi, waktu sampai tujuh kanan kiri kita, rumah kita. Waktu ikut. Tapi anak semayang paling ngomong apa? Ya sudah, besok jangan semayang lagi. Cuma macam itu Na'udzubillah, subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa in lam taf'al kunta minal mustahzinina billah. Kalau kau tidak melakukan demikian, tidak tegas sama anak kau dalam urusan sholat, dan urusan yang lainnya juga yang diharamkan Allah ataupun yang diwajibkan Allah dilakukan, maka kau termasuk orang yang menghinakan Allah. Alhamdulillah. Kalau kita tidak bersikap tegas dalam masalah ini, fa illam taf'al kunta minal mustahinina billah wa bidinihi, dan juga terhadap agama Allah, meremehkan Allah dan meremehkan agama Allah. Wa man tahu wa ghadibta alaih wa lam tamtathil wa lam yanzajir fa'abidhu minka wa trudhu anka. Nah ini yang kejamnya bukan masalah kejam. Dia berkata, atau beliau tadi, ini ulama antum bisa buka kitab Sulam Taufik, itu banyak dipakai oleh salaf kita, ulama-ulama kita. Yang kita lama pakai kan Sulam Taufik itu. Seluruh pesantren Jawa pakai, itu keras, macam inilah kerasnya. Kata beliau mengatakan, kalau sudah dikasih, ditegaskan, dipukul, disebat, tak dinjuk jajan, tak dinjuk makan, tak dinjuk motor, masih caklah pula. Kata beliau, fab'idhu minka, jauh ke diri kau, usir dari rumah. Punya anak lewat, ini bukan masalah dia mencari barang. Kalau dia mencari barang tak kena usir. Dia mencari TV, dia rusak pula, motor hilang, insyaAllah tidak usir dari rumah. Tapi dia tak semayang. Usir, kenapa? Rahmat Allah tak bakal turun. Kita piara orang yang dilaknat Allah. Orang meninggalkan semai biasanya dilaknat Allah. Kita piara sama piara musuh. Sekarang kita piara musuhnya Allah, nembuk ke setan. Tak bakal turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fab'inhu minka wa trudhu anka, usir dari kau. Fa'innahu syaitan, sungguhnya itu ditunggangi syaitan. Sudah. Benar-benar bagian daripada syaitan. La khaira fihi wala barakah. Tak ada kebaikan padanya, tak pula ada keberkahan sama sekali. Jadi jangan sekali-sekali, maaf, kita kadang-kadang ini punya pegawai atau punya pembantu, tak semayang, kita biarkan itu urusan dia sama Allah, tidak baca. Kita nyuruh dia nyuci baju, ya, dia tak semayang, bisa dia baik. Kita sama baik nolong dia dalam kezaliman, nolong dia dalam bermaksiat. Jadi tidak boleh, harus tegas dalam masalah ini. La khaira fihi wala barakah. Tahrumu muwalatuhu wa mu'asyaratuhu. Diharamkan kita muwalatuhu, artinya kita menjadikan dia sebagai wakil atau menjadi pemimpin, jadikan orang pemimpin yang orang tukang maksiat, tidak boleh. Ataupun kita melakukan mu'asyarah, yaitu berhubungan dengan baik sama dia, tidak boleh. Kalau kita tahu orang sengaja melakukan meninggalkan sholat. Wa tajibu mu'adatuhu wa mudhafa'atuhu, dan bahkan wajib menampakkan sikap bermusuh sama dia. Kalau sudah terang-terangan diajak benar-benar sampai dikerasi, dari lembut sampai setengah sampai keras, masih caklah pula, jangan semayang pula, masih tetap melakukan maksiat pula, maka jangan dikawani. Jangan kita kawani. Wa huwa minal muhaddina lillahi wa lirrasul. Sungguhnya dia itu termasuk orang yang memusuhi Allah, menantang Allah dan menantang Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
Di sini Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman, tidaklah didapatkan suatu kaum yang mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, tapi mereka melakukan hubungan baik, hubungan yang kental dengan siapa? Man hadallah, orang yang menentang Allah. Dia beriman, dia Islam, dia ibadah, tapi dia melakukan hubungan baik, hubungan kental dengan wong yang dia tahu benar ini wong meninggalkan kewajiban, melakukan yang diharamkan Allah. Ada nantang Allah dan Rasulnya, walaupun abahnya dewek. Ini Al-Quran. Walau kanu abahum, au abnam, ataupun anaknya dewek, au ikhwanum, atau saudaranya dewek, au ashiratuhum, ataupun keluarga dia dewek. Tidak boleh kita melakukan hubungan yang baik sampai seakan-akan dia tidak punya dosa. Tidak boleh. Tidak baca orang, dia tuh tidak boleh kita macam dia tuh hatinya tuh bagus barangkali. Apa nak hati bagus kalau tidak semayang. Kalau tidak semayang sunnah barangkali masih boleh lagi kita katakan hatinya mungkin bagus. Kalau sudah tidak semayang wajib, yang haram dilakukan dengan terang-terangan, ditegur, dinasihati sampai dicegah dengan keras tetap nak ca'alatullah, itu tidak baca lagi dikatakan dia. Kita beri husnuzan dalam hati kata dia tuh orang baik, tidak baca musuh Allah tentang Allah. Jadi walaupun orang tua kita dewek, anak kita dewek, dulu kita dewek, atau baru kita dewek, kita harus bersikap seakan-akan kita putus hubungan sama dia. Kenapa? Dia sudah berani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tinggal mungkin kita perlu bedakan bagaimana menyikapi kalau ke orang tua kita. Caranya mungkin bisa dibedakan apa dengan anak. Kalau kita sangka, tersentak, kita malai jangan. Ya, kita terus menganjurkan bagaimana caranya kita terus mengingatkan dia untuk tidak meninggalkan sholat. Nabi Subhanahu wa Ta'ala iman, wala tajidu qauman yu'minuna billah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seakan-akan tidak ada iman. Anil muwaddina lil muhadina, untuk orang-orang tadi yang dia tadi itu katanya iman, itu di mata Allah seakan-akan tidak punya iman. Wong yang berbuat baik, hubungan kental, mesra, baik, khoir, masya Allah, dengan wong yang terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kan min agrabin, walaupun itu dari wong yang paling dekat dari keluarga kita. Kalau sudah ada semayang, misalnya maaf, kita punya dulu, selama ini dulu itu kita yang nanggungnya. Tidak semayang, putus kena tadi, tidak apa-apa. Sudah disuruh benar-benar lembutkan setengah lembut sampai keras, masih cak dia tu lah, sudah putuskan. Orang orang mana dulu dewek kali, dia orang dulu sampai minta semua, serah dia. Orang yang nolong dia tahu, mayat dia berdosa tahu dia. Wajib ala wali sabi wasabiyya mumayyizain ay ya'murahuma bis salat wa yu'allimuhuma ahkamaha pada 7 sinin. Wajib bagi seorang wali, maksud wali murid, wali orang tua atau kalau kata orang tuanya mamang, siapa yang ngurus budak. Untuk budak yang sudah memayyiz itu yang sudah pacak cebok dewek, makan dewek, minum dewek, istinja dewek, ya sudah pacak disuruh dengan tepat. Suruh mbak kunci, tak di mbaknya kunci engsel, tapi baik kuncinya. Jika mbaknya teh, tak di mbaknya kopi, mbaknya tehnya. Nanti sudah paham, itu memayyiz namanya. Tak pacak cebok dewek. Ini kira-kira umur biasanya 6 tahun, 7 tahun. Kadang-kadang kalau budak lagi cerdasnya mungkin 5 tahun sudah baca dia, tapi jarang. Dia umur 7 tahun, 6 tahun, pucuk lah. Nah wajib, kata beliau, yajib ala wali, ini berdasarkan hadis Rasulullah, muru auladakum bis shalah. Perintahkan untuk sholat kepada anak kau ketika umur 7 tahun. Ya'muruhuma bis shalah wa yu'allimahuma, dan mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum. Masalah aurat aja dari kecil. Nah, ajari, tak boleh buka tutup, tak semayang, marahi, berdosa, dia tahu, dia sudah mulai pacak. Nah, hukum-hukum salat itu dia tahu, bagaimana biar dia baca salat dengan benar. Ba'da 7 sinin, wa yadribuhuma ala tarkihima ba'da 10 sinin, dan boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, saya disebak, jadi kita tadi itu, bukan digebuk, disebak. Kalau dia umur 10 tahun masih tak galak nurut, tak galak semayang. Sudah umur 10 tahun, dan sudah kelas 5 SD, 4 SD, kelas 4, kelas 5, barangkali 10 tahun itu. Ya. Masih tak galak semayang, nak main tu lah. Waktu tahun masih tak galak semayang, maghrib masih ngecek layangan. Sempat. Putus ke kali, dia ngambul. Kalau dia tak galak nurut. Jangan diam terbaik. Dia masih kecil juga, belum balik. Kapan dia nak mendengar?
Nunggu balik, pas balik kan langsung dia lima kewajiban. Das semayang berdosa nanggung dewe. Nah dia belum terbiasa. Jadi kita biasa lunak ke dia untuk ibadah dari semenjak dia masih kecil. Kasomin apakah begitu pun seperti puasa. Kalau dia sudah pandai mampu dari 7 tahun, dia jadi puasa. Puasa setahun, puasa 34 hari. Umur 10 tahun dilatih. Puasa, harus melok. Usaha, tak sanggupnya nak menukan sampai maghrib setengah hari. Tingkatkan sampai asar, tingkatkan sampai jam 5, tingkatkan sampai jadi baca sampai maghrib. Wajib alih aidan ta'limuhuma ma yajib alaihima, dan wajib juga kita ngajar kepada anak kita tentang hukum-hukum puasa. Wajib ala waladil amr ghadru tarikus shalah kaslan, dan wajib bagi pemerintah. Tapi pemerintah kita tidak menjalankan dengan syariat. Kalau seandainya kita seperti negeri-negeri Arab, kebanyakan mereka menjalankan syariatnya, atau barangkali entah Aceh itu masih sekarang masih tidak menjalankan syariat Islam, itu bagi pemerintahnya, wali amr hakim itu oleh wali kotanya, gubernurnya, itu untuk disindikasi ghadratan, membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi tidak langsung bunuh ketika tahu dia tidak semayang sengaja, apa malas disuruh semayang, dipukul, dipaksa sampai dia tetap masih tidak ada juga, dibunuh. Ini secara hukum syariat. Kenapa? Saking pentingnya sholat itu. Tapi kalau kita tidak boleh. Kalau kita ini bukan negeri yang menjalankan dengan syariat Islam. Cuma cukup kita sebagai orang tua, wali murid, yang bertanggung jawab sebagai kita pukul, kita sebat, mendapat semayang. Wajib ala kulli muslim amru ahlihi biha, wajib bagi setiap muslim untuk menyuruh keluarganya. Wa qahruhum 'alaiha, dan memaksa mereka untuk melaksanakan salat. Wa ta'limuhum arkanaha wa syurutuha wa tilatiha, dan wajib kita ngajari kepada anak-anak kita dan istri kita apa rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, apa yang membatalkan salat. Ya, kalau termasuk syurut salat itu harus suci, harus kita dalam keadaan suci, tidak berhadas, berarti harus belajar wudu. Harus belajar wudu, belajar rukun wudu, syarat wudu, mubtilatul wudu harus pelajari. Nah, berhubungan wudu harus paham tentang apa? Najis, harus paham dengan pokoknya apa yang perlu ada bertautan dengan masalah sholat harus dipahamkan. Jangan sampai dia balik, belum ngerti semayang itu wudu yang batalkan yang mana. Sampai dia nyangkau mimisan batal wudu lagi dia pas mimisan, tak ngerti. Ya, nah ini salah. Emang dia perlu kita ajari. Wa kullu man ghadara 'alaihi min ghairihim wa mimma ammat bihi balwa sukutan nas fi amri biha 'anil banat wa 'anil raqi. Nah, di sini banyaknya sekali beliau mengatakan kesalahan bala atau yang menimpa kebanyakan kita wong ni, diam baik, tidak nyuruh anak kita untuk belajar. Dia tidak baca ngajari, tidak perlu nyuruh anak belajar atau mencari orang baca ngajari, terutama untuk orang betina. Berapa banyak maaf anak gadis kita bahkan minta maaf lagi, bini kita lewat, tak ngerti masalah-masalah haid ini, masih tidak paham bosan haid. Nah, kita harus cari tahu, cari ajar, beli buku-buku. Apa sekarang banyak pembahasan masalah haid. Tanya ustaz, tanya kiai, tanya ustazah, kemudian nanya barangkali. Ini penting. Wala yajuzu li ahadin an yajlisa fi suq hatta yata'allam ahkam al-bai' wa syira' qabla talaqqus bihi. Tak boleh orang duduk di pasar jualan kecuali dia sedikit banyak tahu tentang hukum-hukum jual beli. Butuh hadzal kalam fil bai' wa nahwi min al-muamalat. Ini hukum masalah jual beli dan segala macam yang berhubungan dengan dagang. Fama dhannuka liman yaqumu baina yaday mawla fi yaumihi walailatihi lis-shalah marrat adidah. Nah, bagaimana kalau hukum uang berdagang baik? Berdagang itu kan cuma paling sekali dari jam sekian sampai jam sekian. Atau jualannya sedengan, itu wajib dia mempelajari. Wajib mempelajari hukum-hukum yang sama dengan sholat. Yang mana sholat ngadep Allah langsung 5 kali sehari paling sedikit, harus lebih diperhatikan. Wa huwa la ya'lamu ma yajib wa ma yahrum. Dia tidak tahu apa yang wajib, apa yang diharamkan. Wa ma tasih shalah, apa yang membatalkan salat, ada yang menjadikan sah salat, dia tidak mengerti. Alhamdulillah. Wa hum yahsabuna annahum yahsanuna sun'a. Mereka nyangka mereka sudah berbuat baik padahal mereka tadi tidak benar. Wa qala Maimun bin Mihran rahimahullah taala, "Mithl alladhi yara rajulu yasi'u as-salatu fala yanha, masal alladhi yara na'im tanhashuhu hayyah fala yujidu." Seperti orang yang melihat orang lain sholat tak benar tapi tidak ditegur, tidak diajari, itu sama seperti nyimak orang tidur di palai ulo tidak dibangun.
Sama. Nah, ini orang salah tak benar. Cuma baca kata, oh ini baca otak, semayang salah. Tak becus semayang ini, mana terima Allah. Tapi dia diajarin dia tegaknya. Itu sama saja orang lagi tidur dipakai Allah, didiam punya. Sama, atau apa tadi? Maimun bin Mihran. Wa ma ajzara tariq as-salat bi an yajtaniba masajid al-muslimin wa muhadirihim al-karimah wa tustaqdaru muwaqalatuhu wa munakatuhu wa yubakkat wa yudarra wa yu'arrifu bi su'il hari wa nahu ba'dam wa rubbama yanzajiru bi dzalika wallahu waliyyu tawfiq wa a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bulan Subhanallah pada pasal wa tuqra'us salat rajul munfarid insyaallah. Al-Fatihah bersyukur salatu rasul ma'ula ila hadrat rasul habib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina wa rasul. واصطلح الجسد وتوبة الناس وصية النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وأزواج الذرية وأنصار أحباب الأقدام رسول الله وأزواج رسول الله أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت بكل أحد المعلى والبقي وكان سالة أول سنة أهل الزمان قال أبدأ من أول سنة مقرب له عند ربط أو سالة على بعض سالة أولياء صالح بكل أحد قال الله خاصة ثم إلى خصوصا إلى روح صاحب هذه الحارة حجي السماء حجي الصمد وحجي مشهور وحجي حسين بن مشهور وقابل أو بأصلين مقدم المتقدمين في هذه الحارة وإلى أروح واجب لكم مسلمون المسلمين ثم إلى صاحب التعليم محمد بن حسين بن عبد الله بن الحبشي وأولاده وذريته التعليم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والده بمواصفة عامة أن الله يغفر في قبورهم ويرحمه من شر العمل أن الله يسكن قبورهم ويأمرهم ويرحمهم من الجنة أن الله يبلغهم ما يفرق قلوبهم ويعيد بركة أقصى المجلس إليهم أجمعين أن الله يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بدين الآخرة جالبة لكل خير ذات تشاء على كل مسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتحة بحق من أنزل الفاتحة افتحنا باب الخير جعلنا مقرب في الخير اللهم يا من فتح عن الخير الخير وأعانه ولا يفيد الله ما يذكر من عليه ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومن شيخنا من أزواجنا وذريتنا وأصحابنا أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا